Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatan, bukan beribu-ribu macam kenikmatan, tetapi berjuta-juta kenikmatan, bukan berjuta-juta kenikmatan, tetapi bermiliar-miliar kenikmatan, bukan bermiliar-miliar kenikmatan, tetapi nikmat Allah itu tidak terbatas. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya mengingatkan kepada para hadirin dan hadirat, terutama kepada diri saya sendiri, agar senantiasa mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ketakwaan dan keimanan adalah yang menjamin ketentraman hidup kita selama di dunia. Keimanan dan ketakwaan pula yang menjadikan kita merasa layak berharap rahmat Allah di dunia dan akhirat. Maka mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar jalan hidup kita senantiasa diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara bentuk-bentuk kesinambungan dalam kebaikan dan ketakwaan adalah tumbuhnya generasi-generasi penerus perjuangan dan dakwah Islamnya. Maka dengan demikian tentu kita menginginkan turut berperan serta dalam melanjutkan estafet perjuangan Islam ini dengan melahirkan dan mengasuh anak-anak muslim yang cerdas, berkarakter dan soleh. Sebagaimana hadis mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi aw yusiranihi aw yubayyisanihi. Yang artinya setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia sebagai Yahudi atau Nasrani dan atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya orang tuanya lah yang memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik dan menjadikan seorang anak sebagai pribadi yang soleh atau sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin rahimakumullah, anak merupakan harapan setiap orang tua dalam kehidupan rumah tangga. Anak adalah kebanggaan dan dambaan, namun terkadang anak juga dapat menjadi cobaan yang sangat berat bagi kedua orang tuanya. Karenanya, setiap orang tua mesti mendidik anak-anak mereka sesuai tuntunan agama Islam. Anak-anak yang dididik dengan tuntunan Islam diharapkan menjadi anak-anak yang soleh, berbakti dan berguna bagi bangsa, negara, masyarakat dan agamanya. Tentu orang tua yang pertama kali memetik buah dari kesolehan anak-anaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan. Dan ada firman Allah dalam
surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Jadi di dalam dua ayat ini yang tadi saya sudah sampaikan, ini meneguhkan kepada kita bahwasannya sebagai pribadi muslim yang beriman, tentu kita berharap untuk dikaruniai buah hati yang dapat dibanggakan, soleh, solehah, berbakti dan berguna bagi sesamanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal terpenting yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian adalah tentang bekal paling utama kepada generasi muda kita, yakni pendidikan, keteladanan dan ketakwaan. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, didiklah anakmu karena kamu akan ditanya tentang tanggung jawabmu. Apakah sudah kamu ajari anakmu, apakah sudah kamu didik anakmu, dan kamu akan ditanya kebaikanmu kepadanya dan ketaatan anakmu kepadamu. Saya nyatakan kita harus memberikan bekal ketakwaan yang cukup kepada mereka, apapun profesi yang menjadi pilihan mereka kelak, karena tanpa ketakwaan mustahil mereka menjadi generasi yang muslim yang dapat diandalkan dan ditunggu peran sertanya dalam pembangunan bangsa dan umat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mempunyai 4 tips cara mencetak generasi muslim menurut Muhammad Abduh. Yang pertama yaitu doa. Ingat ya, doa. Karena dengan doa sangat mungkin tujuan mendapatkan anak yang soleh bisa terwujud, karena kesolehan dapat didapati dengan taufik dan petunjuk Allah. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Karena hidayah itu kan di tangan Allah ya. Jadi kita harus banyak-banyak memohon perlindungan pada Allah, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan anak yang soleh, atau menjadikan generasi-generasi selanjutnya adalah generasi-generasi yang islami. Kemudian yang kedua ialah orang tua harus memperbaiki diri dan menjadi soleh. Jadi kalau misalkan kita ingin menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, islami, maka kita dulu yang harus menjadi soleh ya. Kita dulu harus memperbaiki diri. Bukan hanya berharap anaknya jadi baik, tetapi kita berharap menjadikan anak kita menjadi anak yang baik, tetapi kita terus bermaksiat, terus meninggalkan sholat, masih enggan menutup aurat, maka sesuatu itu tidak akan tercapai jika kita masih seperti itu. Sebagaimana dalam hadis Sa'id bin Al-Musayyib pernah berkata kepada anaknya, yang artinya, wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku ini karenamu agar kamu menjadi soleh. Jadi masya Allah ya, maksudnya bukan sholatnya rakaatnya ditambah-tambah, tetapi keimanan orang tuanya itu ditambah agar anaknya itu menjadi soleh juga. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan agama sejak dini. Nah, Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan anak kita dari neraka. Sebagaimana dalam surat At-Tahrim, yang artinya, hai orang-orang yang percaya,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam surat At-Tahrim ya, ayat 6. Kemudian dalam hadis dikatakan bahwa dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, kakeknya, dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Daud. Jadi jelas di dalam hadis saja sudah dikatakan ya, agama untuk mengajarkan kepada anak agama dari usia dini ya. Jadi itu wajib jika ingin mencetak generasi-generasi yang islami. Nah, jadi itu adalah 3 tips menurut Muhammad Abduh dalam mencetak anak-anak yang islami, mencetak generasi-generasi yang islami. Hadirin dan hadirat, saya doakan hadirin dan hadirat yang sudah mempunyai anak ataupun yang belum mempunyai anak, semoga menjadikan anaknya anak yang soleh dan solehah, menjadikan anaknya menjadi generasi yang islami sesuai tuntunan Islam. Saya akhiri kultum pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.